Visi kami yaitu menciptakan lingkungan di SMA 13 Kabupaten Tangerang yang menjunjung tinggi rasa cinta perbedaan dan menanamkan jiwa nasionalisme yang berlandaskan iman dan takwa. Misi kami yang pertama, mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam setiap aspek dan menjadikan OSIS sebagai suri tauladan bagi seluruh siswa dan siswi. Yang kedua, mempererat rasa persaudaraan antar anggota OSIS agar tidak terjadi miscommunication. Yang ketiga, melakukan pengembangan dan menjalin kerjasama secara maksimal dengan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang keempat, menjalankan, merevisi, dan mengembangkan program kerja OSIS dari angkatan sebelumnya. Untuk perihal penerimaan anggota OSIS baru akan tetap kami adakan, namun dengan metode yang sedikit berbeda dari penerimaan sebelumnya. Untuk adik-adik yang ingin menjadi bagian dari kami, bisa terus pantau official Instagram kami di @mos13. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Syarat utama untuk menjadi anggota OSIS SMA 13 Kabupaten Tangerang yang pertama adalah mempunyai rasa ingin tahu tentang organisasi dan mau belajar mengenal apa itu yang namanya organisasi. Enaknya menjadi anggota OSIS adalah kalian bisa lebih mengerti tentang apa sih yang namanya organisasi dan kalian akan merasakan sendiri manfaatnya saat kalian belajar tentang organisasi. Nah, di sini kalian juga dapat memperoleh teman lebih banyak loh dan pengalaman baru juga pastinya. Kesan tidak enak ketika kalian menjadi anak organisasi adalah kalian harus pintar-pintar membagi waktu saat belajar, berorganisasi, dan saat berkumpul dengan keluarga. Buat adik-adik yang ingin menjadi bagian dari kami di keluarga besar MPK OSIS SMA 13 Kabupaten Tangerang, tetap semangat untuk mengejar apa yang kalian inginkan dan didasari dengan niat. Jadi di SMA 13 Kabupaten Tangerang tidak ada iuran wajib per bulan seperti SPP atau iuran lainnya. Hanya saja setiap kelas biasanya dipungut biaya dalam bentuk uang kas yang digunakan untuk melaksanakan event-event atau kegiatan lainnya yang ada di sekolah yang diselenggarakan oleh OSIS SMA 13 Kabupaten Tangerang. Selain itu juga ada sumbangan yang biasa dilakukan pada hari Jumat yang sering disebut dengan Jumal atau Jumat Amal. Nah, sumbangan ini tidak diwajibkan. Dana ini akan dikelola oleh pengurus rohis. Yang pertama yaitu bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengatur dana yang didapat, baik itu dana dari sekolah untuk keperluan event, dana dari warga sekolah dalam bentuk HTM untuk event, dan mengatur keuangan OSIS itu sendiri. Kedua, mengatur keuangan, sehingga uang atau dana yang kita dapat dari sekolah dan warga sekolah dapat digunakan semestinya untuk keperluan event tersebut. Yang ketiga yaitu menyusun pembukuan satu periode kepengurusan. Pembukuan ini bertujuan untuk mengetahui transaksi organisasi, untung rugi, dan juga sebagai bahan koreksi. Keempat, mengelola dan mengatur dana dari setiap kelas atau biasa disebut dengan HTM, agar dana dapat sesuai dengan pengeluaran dan pemasukan yang ada. Jadi, untuk anggota di OSIS SMA 13 Kabupaten Tangerang ini terdiri dari 55 orang yang terdiri dari kelas 12 dan kelas 11. Nah, 55 orang ini sudah mencakup 3 orang MPK, 6 orang inti OSIS, dan 10 anggota Sekbid. Nah, untuk seksi bidang pertama ialah seksi bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Seksi bidang ini bertugas untuk memperingati hari-hari besar Islam. Selanjutnya yaitu seksi bidang 2, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara. Tugasnya ialah memperingati hari-hari besar nasional. Dan untuk seksi bidang ketiga ialah pendidikan dan pendahuluan bela negara. Tugas dari seksi bidang ini yaitu untuk memberikan edukasi tentang bela negara. Seksi bidang 4 yaitu kepribadian dan berbudi pekerti luhur. Nah, tugasnya ialah menjaga dan menjalankan tata tertib di sekolah SMA 13 Kota Tangerang. Seksi bidang kelima ialah seksi bidang berorganisasi, ilmu politik, dan kepemimpinan. Seksi bidang 5 ini bertugas untuk menjalankan event-event besar OSIS SMA 13 Kabupaten Tangerang. Contohnya ADKS dan MPLS. Seksi bidang ke-6 yaitu keterampilan dan kewirausahaan. Nah, tugasnya ialah mengkoordinasikan kewirausahaan di OSIS SMA 13 Kabupaten Tangerang. Seksi bidang ke-7 ialah kesegaran jasmani dan daya kreasi. Seksi bidang ini bertugas
untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kebugaran jasmani. Seksi bidang yang ke-8 yaitu apresiasi dan kreasi seni. Bertugas untuk mengapresiasi karya seni siswa dan siswi di SMAN 13 Kabupaten Tangerang. Seksi bidang yang ke-9 ialah teknologi, informasi, dan komunikasi. Tugas dari seksi bidang ini yaitu untuk mengatur sosial media yang dimiliki OSIS SMAN 13 Kabupaten Tangerang. Yang terakhir yaitu seksi bidang bahasa dan budaya. Tugasnya ialah mengkoordinasikan bahasa dan budaya di OSIS SMAN 13 Kabupaten Tangerang. Tugas dari sekretaris OSIS ialah mengurus administrasi. Contohnya seperti proposal dan surat-surat. Sebelumnya saya sebutkan dulu ya, ekskul-ekskul yang ada di SMA 13 Kabupaten Tangerang itu terdiri dari 18 ekskul, 9 ekskul fisik dan 9 ekskul non-fisik. Nah, 9 ekskul fisik itu terdiri dari bulu tangkis, basket, voli, futsal, hoki, paskibra, pramuka, silat, dan taekwondo. Nah, 9 ekskul non-fisiknya itu terdiri dari Filpo, Padus, Japan Club, Degung, KIR, PMR, Saman, Modern Dance, dan Rohis. Bagi yang bertanya, ekskul di SMAN 13 itu udah jalan atau belum? Nah, untuk ekskul fisik, itu ada beberapa yang sudah melaksanakan kegiatan latihannya. Tapi untuk ekskul non-fisik belum diperbolehkan karena ekskul non-fisik itu menggunakan fasilitas ruangan atau indoor. Jadinya sekolah belum memperbolehkan ekskul non-fisik itu melaksanakan kegiatannya. MPK merupakan kepanjangan dari Majelis Permusyawaratan Kelas. MPK adalah suatu organisasi yang ada di sekolah yang bertugas untuk mengawasi, memantau, dan membantu OSIS dalam menjalankan tugas-tugasnya selama masa jabatannya berlangsung, serta menampung aspirasi, kritik, saran, atau pendapat dari warga sekolah yang ditujukan untuk OSIS. Tidak hanya itu, MPK juga bertugas sebagai penampung dan penyalur aspirasi dari siswa, lalu akan kami salurkan kepada pihak sekolah. Pencalonan kandidat MPK berasal dari anggota OSIS yang dipilih melalui penyeleksian yang diselenggarakan oleh kepengurusan MPK OSIS tahun sebelumnya. Susunan pengurus MPK terdiri atas Ketua MPK, Wakil Ketua MPK, dan Sekretaris MPK. Perbedaan pengurus OSIS di SMP dan di SMA terletak pada pengkoordinir atau pelaksana kegiatan di lapangan. Kalau pengurus OSIS di SMP masih sangat bergantung kepada pembina atau guru yang bertanggung jawab atas terselenggaranya seluruh kegiatan yang dilakukan. Namun, kalau pengurus OSIS di SMA sudah tidak bergantung kepada pembina atau guru yang bersangkutan, melainkan kita merancang sendiri seluruh kegiatan yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan dan akan dilaporkan kepada pembina OSIS secara berkala. Oke, sekian sesi tanya jawab dari kami. Untuk kalian yang berminat untuk masuk OSIS, Tetap stay tune di Instagram kami di @mos13.